Wih, mulai bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku di mana saja berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan sehat walafiat, selalu diberikan nikmat yang bermanfaat. Berjumpa lagi dengan saya Aim 212 yang bisa membuat Anda pusing kepala dan juga bisa membuat Anda ketawa. Begitu saudara. Waalaikumsalam. Woi kawan lama ini ya. Waalaikumsalam. Ini dari mana ini? Dari mana? Habis dari Tanah Arab. Masya Allah. Khair. Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah ini pada malam ini banyak kawan-kawan ini ya yang menemani itu terutama ini abang ini. Waduh, sinian bang. Oh ya, siap. Gimana ceritanya nih bisa nyampe sini nih ya? Ya habis dari Tanah Arab sekalian silaturahmi ke ini apa Habib Ali. Kalian nih lagi live nih, coba. Habib Ali sini Endol, Pak. Habib Ali sini Endol. Oh iya. Kebetulan lama nggak pernah silaturahmi ke situ. Lagi mana ceritanya mampir ke Habib Ali gitu, gimana? Ya kan dulunya sering ini silaturahmi ke situ. Oh gitu ya. Iya. Jadi begini teman-teman ya, saudara-saudaraku ini saudaranya Bapak Imaduddin ya. Ini juga saudaranya dari ibunya ini. Ya biar teman-teman juga tahu, biar saudara-saudara tahu juga ini. Ya ini yang sebelah kiri ini nggak tahu ini mau gerembak apa ini sama saya ini datang ke sini ya. Wah, dikiranya wah gimana ya? Terus gimana? Dan di samping saya ini juga ini teman-teman ya, ini juga tokoh ini tokoh dari tetangga desa ya, dan juga beliau ini kayaknya masih berteman ya. Iya, iya berteman. Lagi riado bareng di sana di Ciliwulung, Mbah. Riado. Waduh, mau jadi dukun apa gimana? Ahli hikmah lah, masa dukun ahli hikmah. Ahli hikmah bukan dukun. Bukan. Iya, ini coba-coba nih. Nyantai aja, Pak. Nyantai. Insyaallah. Jadi ini bukan settingan ini ya, bukan settingan. Ini memang benar. Ini beliau ini lakobnya ini namanya Ali ya, lakob. Itu kalau aslinya ya, ntar ada ya. Itu lakobnya biasa dipanggilnya Ali. Iya, dan ini abang siapa? Bang TB ya. Bang TB ini panggilannya gitu ya. Toko bangunan. Toko bangunan. Apa tukang beras? Iya, tapi bukan tuh bagus, jangan salah paham juga, bukan tuh bagus ya. Iyalah. Jika tuh bagus juga apa yang enggak, takutnya ini setelah ada penjelasan kemod ini banyak bermunculan ini TB. Itu takutnya ini TB-nya dari mana gitu. Jangan tuh bagus ya. Nah, iya, makanya saya katakan TB juga bukan tuh bagus kepanjangannya gitu ya. Jadi ini alhamdulillah kedatangan saudaranya Kemod. Nggak tahu ini mau apa ini, apa mau marahin saya apa gimana ini, tapi alhamdulillah sih sebenarnya beliau ini dari tahun apa ya? Tahun 90-an, 2000-an ya, Bang ya? Ya, 2000-an. Tahun 2000-an ini udah kenal sama saya dulu gitu. Nggak tahu juga ternyata beliau ini setelah ada konflik pernasaban ini, ternyata beliau ini ada sambungan dengan saudara Kemod gitu ya. Gitu, saya sambungan dari ibunya Kemod. Waduh, saya juga agak takut ini didatangi beliau ini ya. Tapi ini saya juga nggak habis pikir ini kok kenapa Kemod sendiri
enggak mengakui Habib, kok Anda malah silaturahim pada Habib Ali? Ini gimana ceritanya? Ya kan guru-gurunya Syekh Nawawi Tenara Banten juga ini apa Habaib juga dari kalangan Bani Alawi. Oh gitu ya. Iya. Ngopi dulu, ngopi. Iya. Bang, beliau juga kan ini apa banyak mensarah kitab-kitabnya Al Habib As-Said Abdullah Al Haddad. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ngikut kemot gitu, gimana ceritanya? Ya enggak lah, takut dosa takut dosa. Wih, kan saudara, gimana harus didukung dong saudara mah? Ya enggak gitulah. Dosa besar Dosa besar dari mana? Iya kan ini apa itu habaib apa dari kalangan habab itu kan banyak yang orang-orang soleh, alim soleh, berilmu. Iya. Terus? Ya, tapi itu. katanya kemot itu kan Habib itu tukang dawil, juga pembohong segala macam, tukang mencangkok dan apa namanya nasab segala macam. Itu gimana menurut Abah? Ya, kalau itu sih ya walau alam lah, itu ya mungkin segelintir ada oknum lah. Iya. Terus ya yang jadi masalah kan dia ini apa pukul rata. Oh gitu, pukul rata. Maksudnya kalau ada permasalahan perilaku oknum-oknum gak jadi masalah ya. Iya, abang juga kan gak mempermasalahkan itu. Enggak. Jadi yang dipermasalahkan ini maksudnya gebrah uyah ini ya. Ya pukul rata di generalisir gitu ya. Karena aku pernah bilang kan dari kalangan habaib itu banyak orang-orang alim, orang soleh. Iya. Waduh, bentar Bang. Ini Bang tolong yang komentar suara gimana suara? Bagus nggak ini suara? Waduh, belum cek suara nerocos aja. Takutnya suaranya kagak ada ini ya. Ya alhamdulillah juga ya teman-teman, walaupun beliau ini masih ada ikatan keluarga dengan si Kemo, tapi alhamdulillah beliau ini tidak mengikuti pendapatnya si Kemot karena masih berpegang teguh pada ulama-ulama yang dari Ba'alawi ya, terutama Imam Abdullah Al Haddad, gitu ya. Dan juga apa ada dari ulama Nusantara yang abang ikuti? Ulama pribumi kalau bahasa mereka mah. Ya Syekh Nawawi. Oh Syekh Nawawi, alhamdulillah. Ya memang harus ya. Ya, memang harus juga. Orang Banten kan panutannya kan Syekh Nawawi Tanara. Emang si Kemot ini sudah sesuai dengan ajaran Syekh Nawawi apa gimana? Ya kayaknya sih. Oh gitu, sudah menentang ya? Ya nggak bisa menilai jauh, tapi kayaknya sih ya bisa dilihat dari video-videonya ya. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah ini abang ini tidak terpengaruh juga ini ya, walaupun masih ada ikatan gitu. Ini berarti ya suatu anugerah ya Bang. Sayanya takut ini, waduh didatangi saudaranya Kemot. Katanya dengar dulunya seperjuangan. Enggak juga sih. Iya. Cuman ini apa masih kecil aja biasa main bareng. Enggak. Oh berarti lagi kecilnya bareng ya? Kalau dia kan pesantrennya di Serewu, di Sampang, Sampang sini apa? Lontar ya? Lontar apa? Sampang, bukan Sampang, Pontang. Tirtayasa. Oh iya, Tirtayasa. Iya, Kisanwani namanya. Itu Abu Yasanwani. Kalau Sampang. Ya, kalau aku sih pesantren ya sebulan 2 bulan aja. Emang pernah seperjuangan sama si Kemot? Oh, enggak. Cuma berteman aja ya? Iya, dari masih kecil aja. Oh, masa kecilnya, Masya Allah. Terus si Kemot masa kecilnya gimana itu? Apa letoy? Ya, biasa aja. Nurut. Gitu. Ini apa baik orangnya. Terus abang gimana nih Bang? Kalau menurut abang tentang si Kemot gimana? Ini dari saudaranya ya sudah nggak mengakui lah ini kan temen nih, gimana tuh? Ya saya patokannya sama Syekh Nawawi Tanara aja. Dari simpel aja. Iya. Artinya begini, kalau memang ya mau bikin apa namanya biar damai umat nih, ya harusnya kan diskusi kan si imannya itu. Mau diskusi? Iya
apa sih kemotnya itu kan. Seharusnya biar nih umat nih jangan semeraut gitu kan. Iya. Jadi kalau sistemnya begini mah gimana mau damai? Kan itu doang. Berarti artinya kalau menurut abang ini memang orang ini niatnya baik apa kagak ini? Ya, Mempermasalahkan habaib ini. Niatnya ini orang ini. Iya jelas lah itu mah niat keuntungan pribadi lah. Oh, buat perutnya keciton gitu. Iya. Buncit biar perutnya buncit. Itu pandangan abang seperti itu ya bang ya? Iya kalau tuh memangnya. Iya. Kalau memang untuk umat, kenapa enggak waktu di Banten nggak hadir, waktu di Robito nggak hadir, kan bahkan Duwin pun dibatalkan. Iya. Sementara kan umat ini yang nggak tahu, contohnya kayak saya nih ya, yang tahunya dari media, kan semua kepada adu urat udah. Ya pada adu urat, jadi gimana lah etikat baiknya di mana kan itu doang. Kalau memang benar Ki Imad itu katakanlah seorang kiai atau gimana, kan seharusnya kan jangan bikin resah umat. Iya. Itu mau bener mau salah ya duduk bareng. Iya. Biar ada penyelesaiannya itu doang saya mah. Ya tetap sih saya mah biarpun apapun yang terjadi tetap saya mah. Sama Habib. Manut sama Habib. Sama Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi patokannya Syekh Nawawi begitu ya saudara. Dan juga ini teman-teman perlu Anda ketahui juga ini abang ini tinggalnya cuma apa ya sama kemot itu. Maafin kopi. Berapa apa tuh? Paling 1 kilo kayaknya bang ya. 1 kilo paling. 1 kilo. Jaraknya itu 1 kilo cuma dari tempatnya abang ini ke rumahnya si kemot. Gitu ya. Jadi ini tahu ini. Saya tahu juga ya sepak terjangnya si kemot ini. Jadi masih di lokasi Kresek ya. Kecamatan Kresek ya Mas ya. Iya. Masih Kecamatan Kresek. Nah, kalau ini jangan dibilang ini orang yang ditempatin oleh si kemot itu dulu tempatnya Bang ya. Tapi punya keluarganya juga dulu sih. Iya, gitu. Punya pelopor dia. Punya keluarganya, dibeli sama ayah saya gitu. Jadi keluarganya juga. Ya dulu ya. Dari keluarganya Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani? Iya, dia dari keluarganya Haji Abdul Ghani dibayarin ayah saya terus ya balik lagi gitu. Ya namanya keluarga ya. Iya. Namanya keluarga. Iya, keluarga dari ibu sih. Iya. Saya ini sebenarnya agak takut juga ini. Di gap. Gimana? Di gap, takut di gap. Iya ini waduh, kata saya Intel dari mana ini, wah. Intel apa cari Intel? Iya, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini teman-teman ya, bisa dibuktikan ya. Nah, ternyata saudaranya sendiri tidak mengikuti ya, tidak mengikuti kemot gitu. Itu saudaranya ini, saudara dari ibu. Saudara jauh sih Bang. Iya masih ada ikatan lah. Kaitan aja. Kaitan dan juga itu dengan siapa yang katanya RI. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ini masih nyambung. Kalau ya. di aku. Ya kalau di aku. Enggak, jangan gitu dong. Jangan gitu. Terus Lele, terus itu emang benar itu si kemot itu bin Sarman. Iya. Gimana benar? Ya katanya sih. Ya Jangan katanya. Enggak kata keponakan gua juga sih. Siapa Kosasi. Ada kata keponakan ya. Gimana? Sarman itu gimana? Ya bapaknya sih. Apa aslinya? Jangan malu-malu sih, gimana sih, takut amat. Hanya Allah yang pantas ditakut. Nah, iya dong, jangan malu-malu. Udah nggak apa-apa, kayaknya takut ketahuan sama kemot ini nih. Oh ya, gimana? Takut sama kemot atau gimana? Ya, aku juga tahunya dari ponakanku juga, Kosasi. Ya kalau Kosasi itu selinting segulung dulunya. Mama Bang. Bukan kan Imad. Oh, Masya Allah. Ya kalau dengan saya akrab juga sih. Ya, namanya apa? Kakeknya ikut dengan nenek saya kan saudara. Gitu. Iya. Ya kalau segiling seluntung itu dengan Imad.
si Kosasi ini, yang Iya. namanya Kosasi Iya. ini. Jadi Kalau- kawan dekat lah Iya. dengan Iman. Kalau saya dengan Iman itu ya kurang. sebatas ada perlu aja baru ada obrolan. Iya. Waduh. Itu pertanyaan abang ini gimana itu Bin Sarman itu gimana? Coba jelasin. Ya kata Kosasi sih ini apa? Ya Bin Sarman. Oh, ya, Sarman itu orang mana? Kalau nggak salah sih nggak salah dengar Bojong Gadung sih. Bojong Gadung. Iya. Terus statusnya Sarman ini gimana statusnya? Ya Apakah seorang kiai, kayaknya sih bukan. apa jawara, apa preman, gimana statusnya? Ya, kata Kosasi sih ya juara sih. Ah? Enggak, emang aku nggak tahu betul, cuman sebatas informasi dari Kosasi aja. Iya. Ya untuk lebih jelasnya datang aja ke Bojong Gadung. Bisa Ini- dicek langsung ya. Iya. Kan dekat dari apa? Dari makam Ciliwulung kan dekat. Iya, maksudnya Sarman ini apa statusnya? Belum dijawab, jangan malu-malu sih. Abah aslinya lah. Iya, maksud statusnya apa kiai, apa ustad, apa gimana? Oh, ya kalau namanya seorang mandor nggak mungkin kiai lah. Mandor. Dia dengar dari Kosasi sih mandor katanya di Wah. Palembang. Oh, Mandor Mandor. Palembang. Mandor Palembang luar biasa ya bang Luar ya. biasa itu bergudang Ya, berarti. bener enggaknya nggak tahu, tanya lagi ya Kosasi gitu. Aduh, jangan Ya. gitulah, jangan takut ini Soalnya kayaknya yang- takut sama kemot ini. Enggak, soalnya Aduh. soalnya begini kan, kalau di media kan ada Bin Usman, Bin Sarman ada, Bin Samun pun ada. Kan di situ kok. Di Iya. situ. Ya Iya, kalau Pak Samun sih ya semasa hidupnya ini sih ya pernah ngobrol lah. Masih pernah ngobrol ya sama Ya pernah ngobrol. Bapak Tiri ya? Ya Bapak Tiri betul. Oh, Bapak Tiri. Ya salah satu Samun. anaknya ada sih yang akrab dengan saya. Anaknya akrab. Ya Tapi salah satu Samun ini sudah meninggal. udah meninggal. Oh, Tahun gitu. 2018 yang lalu sih. Nah, kalau Usmannya itu siapanya Usmannya? Kakeknya. Kakeknya ya. Kakeknya. Terus dia apa malu bawa gelar Sarmana itu gimana? Oh ya wallahualam bisa wah. Woi, jangan wawalam, jangan Ya kan gitu. itu ini dia yang bisa ini menilai. Jangan gitu. Kalau aku yang menilai nanti dikiranya gibah. Iya, penilaian aja pribadi gimana penilaiannya? Apa nggak tahu. malu? Apa karena sebabnya mandor gitu? Ya wallahualam bisa wah itu. Walau bisa. Wah, ini takut ini sama si Kemot, takut ini. Jangan takut wah potongan aja pikiran saya juga takut ini orang. Kayak apa namanya? Saya kira intel ini. Nggak tahunya dicari intel. Masya Allah, kan ternyata cuma potongan aja ya. Enggak buat nutupin uban doang itu. Soalnya ubannya udah banyak ya. Allah, iya. Jangan takut lah. Orang saya juga berani tuh sama si Kemot gimana sih? Hah? Kalau sampean kan pendekar. Waduh, Masya Allah. Sejadinya lucu ini. Iya ya. Iya makanya ya, tapi maklum nih saya ini ya. Iya. Ya santai Iya. aja, Pak. Hah? Santai aja, Pak. Iya, kalau saya ini emang ngomongnya ngetaprak ya. Iya. Iya kan Ya, ya. lebih-lebih aku game. Aduh. Pesantren juga sebulan 2 bulan ini. Nah, Iya. mungkin abang ada yang gimana dipertanyakan, coba bang. Hah? biar ini kayaknya takut apa gimana? Takut kayaknya itu. Takut. Hah? Iya, takut. Apa malu apa takut? Ya begitulah kayaknya takut terus terang itu. Nanti kayak Iya. ini luar biasa. Ya artinya begini logika aja kan, berteman dari kecil. Mm-mm. Ya tentu kan tahu kan. Enggak, ini kan dia ini apa? Setelah lulus SD kan dia pesantren keluar Iya. ke Serewu apa ke Sampang itu. Ya pokoknya enggak di kampung pesantren. Mm. Ya aku sendiri kan enggak selamanya di kampung, saya juga sama kan ke Tasik, Iya. ke Arab Saudi juga kerja. Mm. Ya enggak istilahnya enggak full di kampung juga sama. Enggak, pertanyaannya begini kan, teman dari kecil ya. Teman dari kecil kenapa Kimat bikin tesis situ menggali? Ya kalau dia kan menekuni apa
Iya dari kecil sampai ini kan di pesantren terus. Kalau saya kan ini pesantren itu ya paling lama 2 tahun berhenti. Bener nggak tesisnya itu apa kemot tuh? Tesis mengenai apa itu? Ya tesis ini yang Tesis mengenai nasab-nasab. habaib. Iya bener nggak tuh menurut menurut Ya, kamu? jelas enggak lah. Oh, Jelas enggak lah. alasannya apa? Ya alasannya ya kan aku ikut pendapatnya Syekh Nawawi Al-Banten. Oh, Bantani. Iya. Alhamdulillah kalau ini berarti ini dua tokoh ini masih alhamdulillah masih selalu istiqomah ya mengikuti Syekh Nawawi. Alhamdulillah teman-teman, karena memang kalau yang cerdas itu ya harus mengikuti itulah. Gimana ceritanya ya? iyalah, simpel aja saya. Iya, Saya mah nggak mau gimana namanya ya artinya nggak bisa apa-apa ya. iya. Ya patokannya ya Syekh Nawawi aja nggak ngebatalin nasab kan gitu loh. Iya. Sementara anak kemarin sore berani-berani ngebatalin Ya, di nasab. Udah itu aja. kitabnya itu kan kalau nggak salah saya lihat itu Syekh Nawawi ta'diman wa tahriman lil habaib. Ya kalau nggak salah tulisannya. Kita Bapak. Lupa saya juga. Hah? Ya lupa, yang saya ingat ini apa di tulisannya itu ta'diman wa tahriman lil habaib. Ya kan guru-guru beliau para habaib min Iya, Bani Alawi. Ya saya juga lupa salah satu gurunya siapa namanya. Lama nggak buka-buka kita ya, Bim. Iya. Tapi jangan malu-malu juga dong, jangan takut sama si Kemot, tenang aja. Orang saya sendiri nggak takut gimana? Iyalah. Hah? Enggak ya, nggak takut ya? Ya yang pantas ditakuti hanya Allah. Oh, mantap, Bang Ali Gonja. Masya Allah, iya. Bang Ali Gonja berarti potongannya udah pas ini, mantep. Iya. Masya Allah. Jadi gimana tuh Bang? Ternyata katanya mandor tuh gimana menurut Abang? Wajar ya, wajar kalau nggak dibawa-bawa bapaknya tuh ya. Iya kayaknya apa malu apa gimana ya? Iya wajar lah, ya namanya kimat kan udah ngerasa gede. Jadi bukan ini udah ngerasa sendirinya udah gede kan gitu. Udah jadi seorang kiai lah. Iya, udah jadi seorang kiai. Iya. Ya, ternyata kan nama bapaknya emang nggak dibawa. Yang dibawa kan nama kakeknya. Jadi kayak semacam gimana ya? Kayak takut-takut ini wibawanya nggak ada kalau nama bawa-bawa nama bapaknya. Iya. Ya kayak kalau menurut saya mah ya nggak bagus sih. Nggak bagus ya? Iya biar seburuk apapun ya. tetap orang tua. Kan itu doang. Kalau menurut saya tapi kan. Terus Abang sendiri setuju nggak? Apa tuh? Dia itu seolah-olah sama bapaknya itu malu gitu, setuju nggak itu? Ya enggak lah. Perilaku seperti itu. Ya enggak lah. Hah? Kan ini apa, seorang abah itu, seorang ayah itu kan pintunya surga. Waduh, iya. Iyalah, ibu kaki apa telapak kakinya surga. Iya. Iya. Kalau bapak kan abah. Pintunya surga kan. Pintunya surga, Masya Allah. Berarti ini gimana nih? Kalau mengingkari orang tua itu gimana? Ya, doraka lain. Doraka. Coba yang besar ngomongnya. Durhaka. Waduh, katanya kayak durhaka ini. Waduh, Masya Allah. Gimana ceritanya ini ya? Durhaka lain. Ya, durhaka ya? Ya apapun bentuk ayah, bapak, ya harus kita terima. Apa adanya? Iya. Ya biar kata istilahnya mungkin penjahat atau apalah. Ya kita hargai, kita hormati. Ya bila mana sudah meninggal ya kita ziarahi. Gitu ya. Iya, kita doakan lah. Tapi menurut informasi ya, Bang. Iya. Apa sekarang nih masih hidup enggak? Dengar-dengar sih masih hidup. Adanya di mana? Adanya di mana? Ya wallahualam, aku kan ini nggak tahu juga. Ya kemungkinan sih masih di Palembang. Entah di Palembang, entah di sini di Bojonggedung. Ya kalau lebih jelasnya besok ke Bojonggedung aja. Oh, Bojonggedung berarti Kecamatan Binoang ya? Iya, sambil ngopi ke di sana, Pak. Silaturahmi. Dikorek-korek juga ya? Iya, Bang. Ya, waduh, jadinya ini gimana nih Kemot? ada Kemot ini ya.
Iya, masya Allah, masya Allah. Kan dari kampung ke gunung itu ya paling 2 kilo lah 2 kilo ya. jauhnya ya. Iya. Terus abang nih ngomong seperti ini, ada perasaan takut apa gimana, Mas? Ya, biasa aja. Biasa aja ya, Iya, santai aja ya. santai. Iya, karena kan katanya di belakangnya si Kemod ini kan orang-orang hebat. Iya. Alam dulu sawab juga itu. Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Iya, kayaknya agak-agak malu juga ini, agak-agak ketakutan ini. Jangan gitulah. Waduh, masya Allah. Tenang ya. Tenang. Kalau yang namanya kebaikan, kebenaran itu apapun itu resikonya harus berani, Bang. Iyalah. Ya, gitu. Ini seperti abang ini, waduh luar biasa ini keberaniannya abang ini ya. Karena menantang keras ini ya, Bang ya. Iyalah. Hah? Iya. Tetap saya enggak setuju itu. Enggak setuju ya? Iya, sama itu terima. Ini... Tapi pernah ini abang ini kan katanya pernah ke rumahnya juga. Gimana tuh ceritanya? Waduh, saya ini dikeroyok ini. Udahlah itu, Bang. Gimana? Apa itu apa nggak usah diitulah. Dulu itu waktu dia masih di FPI. Oh, waktu zaman FPI pernah ke rumahnya abang ya. Itu waktu itu masih normal. Masih normal. Masih waras lah. Masih waras. Kalau kata bahasa kasar waras ya. Iya. Waktu ketemu itu. Terus setelah nggak waras ini ketemu nggak? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Emang dulu itu apa itu? Acara apa? Nemuin itu. Gimana ceritanya? Dangdut. Hah? Kita nggak usah dibuka lah. Aduh, ternyata ada rahasia juga ini. Waduh, gimana ini? Bakwan. Rahasia di balik bakwan. Iya, jadi saudara-saudaraku ya, ini teman-teman saya ini apa ya? Ya tahu lah gitu ya, tahu apa namanya? Ya titik-titik mungkin titik-titik kelemahan apa gimana tuh bahasanya, Mbak? Jadi intinya kalau klimat itu sebenarnya pelampiasan. Pelampiasan intinya sakit hati. Oh, gitu aja kesimpulannya itu. Kesimpulannya ya. Tapi nggak mau dibongkar masalahnya ya, enggak ya? Enggak. Tapi abang kan tahu tuh. Iya. Iya. Iya, sakit hati ya, gimana sih sakit hati? Sakit hati. Jadi walaupun mengatasnamakan ilmiah, mengatasnamakan tesis, tapi tatkala dijalankan dengan rasa hati sakit hati gitu ya. Ya nggak bener. Jadinya nggak bener ya. Nggak bener ya tuh kalau memang misalnya ada oknum Habib atau ada Habib yang nggak bener, itu aja yang dikejar. Ya misalnya ada Habib Hani nggak bener, ya Habib aja yang dikejar kan. Iya. Jangan disamaratakan semua Habib nggak bener. Kan itu keberatan yang mulia kalau begitu. Keberatannya, Masya Allah. Iya, jadi apa ya? Jadi jelas ya, kalau menurut abang itu adanya kejadian konflik seperti ini ada rasa sakit hati, Bang ya. Ada sakit hati kalau itu jelas, Bang ya. Iya, karena abang ini tahu juga ini permasalahan. Oh iya, itu apa yang Aidit itu yang apa ketua PKI ya. Iya. Itu bukan orang Arab itu, ya bukan Habib itu. Kalau Habib itu Aidit. Kalau ini dia kan Aidit. Ya, itu mas sebenarnya ya kalau yang cerdas juga itu mas sudah tercatat juga di Kominfo. Iya benar. Gitu. Ya, jadi dia itu bukan Habaib atau keturunan Arab, bukan. Yang Habaib itu Aidit. Emang sih ini apa banyak orang Habaib atau orang Arab itu yang punya nama Aidit, tapi bukan Aidit. Iya. Ya paham itu kalau masalah itu mau udah paham lah. Saya udah paham ya. Jadi alhamdulillah. Jadi bukan dia apa yang ketua PKI itu bukan Habaib. Bukan ya? Bukan. Terus si Kemod ngomongnya PKI gimana? Kalau si Kemod ngomong PKI? Ya jelas salah lah. Salah ya? Iya. Bukan dia bukan Habaib. Masya Allah, saya juga nggak menduga ini ya.
Nggak menduga-duga ini kedatangan abang ini, Bang. Saya kira mau marahin saya. Ternyata ya, alhamdulillah ya. Enggak, kebetulan ini habis setelah silaturahmi aja ke Habib Ali itu. Ya minta doanya, biasalah. Iya. Iya. Tuh kayak mau dengerin tuh. Temen lagi kecilnya aja tuh minta doanya sama Habib. Iya, bener ya. Iya, iyalah. Kenapa nggak minta doa sama Kemot gimana? Waduh, itu kan yang mujadid gitu. Gimana? Mujadid. Iya. Mujadid dari Mae. Kenapa nggak minta doa sama Kemot? Ke Habib lah. Kenapa milih ke Habib ini? Waduh, salah ini orang. Ya kan dulunya emang sering silaturahmi ke beliau. Oh, dari dulu. Iya. Dari dulu. Iya. Ya masalah nasabnya tersambung atau enggak itu ya Allah alam bisawab. Iya. Yang jelas mah abang mengikuti ulama Syekh Nawawi. Iya. Kan gitu. Iya. Syekh Nawawi. Tuh bisa nggak percaya masih Kemot tuh gimana ceritanya? Dari tesis nggak percaya, terus dari doa saja. Coba nggak percaya ini orang. Gimana ceritanya tuh, Bang? Ya gimana Le? Coba Le. Woi, Iya kalau minta doa sama si Kemot, ntar kan dia angkat jadi sayyid. jadi sayyid. Dia angkat ntar dikasih gelar ente. Teh bagus. Itu bagus. Atau Sarip. Sayyid. Gimana ceritanya? Kan dapat gelarnya Sayyid Ali Gonja. Masya Allah. Aduh, Kemot. Gimana ini, Kemot? Waduh, seharusnya saya sarankan ini sama Kemot itu. Seharusnya orang seperti ini nih ya. Keluarga ataupun saudara seperti ini seharusnya dipupuk ini. Iya, jangan dibiarkan. Akhirnya, melenceng. Iya, Bang. Keluar jalur. Karena saya malah begini simpel aja saya kan nggak ngerti apa-apa ya, artinya nggak ngerti lah. Pokoknya suruh baca-baca juga nggak ngerti. Cuman dari dukungannya Ki Kemot aja udah risih, kayak semacam ya Ki Gembul atau itu kan udah Guru Gembul. Iya, udah gimana untuk generasi ke depan anak-anak kita kan? Iya. Berarti kalau abang mah artinya agak ada penilaian juga di segi kelompok ya. Iya. Bahwa kelompoknya ataupun orang-orang yang bergabung di saudara Kemot ini orang-orang yang apa menurut abang? Ya menurut saya orang-orang yang intinya kalau mereka itu kayak Ki Guru Gembul, kayak Dokter Sugeng, terus kayak itu kan kalau ini kan risih buat generasi anak cucu saya kan. Itu kan menurut saya tuh udah jauh. Udah jauh menurut saya ada. Gimana gitu. Berarti alirannya beda. Iya kayak macam begitu kan gitu. Iya selama orang itu alirannya benar, ngikutin sunnah wal jamaah, ngikutin para wali, para yang hanya kanjeng Rasul. Itu siapapun orangnya saya tetap takdim. Iyalah. Iya. Kalau mengikuti. Tapi tatkala kalau nggak mengikuti mah biar dia sorbannya kayak gimana juga saya mudah. Biarpun sorbannya segunung karang. Iya. Walaupun jubahnya ngengser. Iya. Itu tetap ya. Tetap menolak. Talak 7. Waduh. Talak itu. Masya Allah. Iya. Itu yang kemarin itu ntar lah kan itu dekat juga tuh, siapa namanya tuh ya yang kemarin itu, siapa tuh? Dekat kan juga itu sama rumahnya Mas Kemot. Jauh berapa kilo itu? 2 kilo ya, ada 2 kilo, 3 kiloan ya. Itu ya. Ntar kapan-kapan itu biar bongkar juga. Si Kemot iya, si Kemot ini waduh orang berbahaya ini Bang. Berbahaya. Artinya berbahaya buat keutuhan ya, persatuan ya. Buat persatuan, buat masa depan generasi anak saya, anak-anak kita semua. Berbahaya ya? Berbahaya. Jadi intinya begini. Saya akui cerdas, cuman kecerdasan Kimat itu nggak derap. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau seumpama ini dibiarkan,
ya sangat bahaya untuk generasi ke depan. Mm-mm. Ya kalau memang dia punya keyakinan begitu, ya udah dia aja sendiri, nggak usah bawa-bawa orang. Iya. Itu intinya apa? Intinya ya begitu. Toh kalau memang Ki Imad itu mau bikin masyarakat Islam ini atau umat Islam ini tentrem, ya duduk bareng. Gitu ya. Iya, duduk bareng. Sama para habaib di Rabitoh atau di Banten atau gimana, duduk bareng. Kan clear permasalahan. Kalau memang ya itu enggak, ini ya siapa yang salah, siapa yang benar, atau siapa yang ini kan jelas di situ. Iya, benar-benar. Nah, di situ udah selesai permasalahan, masyarakat tenang. Iya. Iya kan. Ini mah ada aja alasan atau gimana. Kan ini negara hukum. Kalau tuh memang Ki Imad ini datang ke Robito seumpama, ya seumpama katakanlah dianiaya sama orang Robito, ada ya kan negara hukum kan. Iya. Ngapain mesti takut kalau memang dia itu benar? Iya, benar. Saya cuma begini doang nih, umat nih biar jangan ribut. Iya. Umat ini biar jangan ribut. Artinya memikirkan masa depan ya, Bang ya. Iya. Ntar ke depan generasi anak kita nih gimana kalau terus-terusan begini. Udah itu aja saya, simpel. Rabito Alawiyah kantornya di mana ini? Jakarta. Enggak, Jakarta di mana? Tanah Abang atau di dekat lah. Daerah Tanah Abang. Tanah Abang. Dekat. Tapi saya manggil Kemot nggak apa-apa ya? Ya terserah. Takutnya marah juga saya panggil Kemot, takutnya waduh, nggak terima juga, nggak apa-apa ya? Ya terserah. Masya Allah. Ya jangan marah lah ya, jangan marah ya. Santai aja, Pak. Santai ya. Santai aja. Iya, takutnya tersinggung. Wih, itu teman saya. Iya, itu saudara saya. Jangan gitu dong. Kan gitu ya, takutnya. Ya kalau nggak marah ya nggak apa-apa ya. Orang itu juga kan Kemot juga bukan guru saya, bukan Bang? Iya. Bukan guru saya, bukan. Ya belum pernah belajar apa-apa dengan dia. Iya, kan wajar manggil Kemot juga. Kan gitu Bang? Iya. Iya, kecuali memang pernah belajar. Iya, baru nggak boleh. Oh, ini di Jalan Simatupang Jaksel ya? Iya. Bukan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kalau Simatupang Jakarta Selatan. Emang Taner sama Wafa mau wakili Kemot gimana maksudnya, tanya-tanya kantor Robito ini. Minta Banyu Adem Enggak, takutnya nyerang ke sono di sini. Enggak, minta Banyu Adem biar otaknya adem Iya, waduh. Biar jembar pikiran aja. Takutnya mau menggempur RA ini. Iya, mau mewakili Kemot di hadapan saya enggak, biasa aja. Entar di sana di RA ngamuk. Ini bahaya ini orang. Tanya-tanya ke alamat RA. Ya enggak apa-apa sih ya, RA mau diamuk enggak apa-apa, silakan Bang. Bukan urusan saya juga. Iya, nanya aja ya. Nanya aja ya. Ya kan. Enggak apa-apa Mali. Kalau toh memang itu Habib itu katakan ada yang nggak benar, nggak apa-apa, mau itu juga negara hukum ini gimana? Ya pengen silaturahmi aja. Pengen silaturahim. Mungkin mau menjelaskan mungkin. Enggak, jaluk doa nih. Iya, jaluk doa nih. Gitu aja, Pak. Oh, gitu. Iya. Kan nggak salah. Kalau datang kuculuk-kuculuk, assalamualaikum, Bib, kef halak. Iya. Mungkin sabi doa anak-anak. Iya. Ayo, toib. Dia akan langsung ngedoa. Mudah-mudahan si Ali ini sukses kan. Ali Gonja. Iya. Gimana ceritanya nih Bang? Coba. Kemot itu mujadid, tapi ditinggalkan, gak mau minta doanya. Malah minta doanya sama Habib ini, gimana ceritanya? Ya gimana itu, Li? Kita juga bingung tuh, Li. Katanya ya mujadid, udah temen orang sekampung. Itu pernah mempelopori jadi misalnya pembangunannya Ki Imad, Ki Kemot. Pernah katanya itu. Maksudnya gimana? Coba cerita, belum tahu nih saya. Gimana coba. Amal baik itu nggak boleh dibahas. Nanti timbulnya ria. Timbulnya ria janganlah. Nanti timbulnya ria.
Ya, nanti amalnya rusak. Boleh. Yang berlalu biarlah berlalu. Iya, istilahnya kebaikan itu tidak boleh dibahas-bahas. Tapi kan kamu ngomong begini kan nggak ada unsur sakit hati kan? Nggak ada, biasa aja, Bah. Santai aja. Takutnya kan ada sakit hati sama Ki Kemot, nggak ada ya? Biasa aja, santai aja. Takutnya punya. Tapi berarti ini mah murni ya, murni. Saya tuh nggak settingan. Nggak ada settingan saya itu ya. Gitu ya, emang apa adanya ini. Enggak, takutnya kan kamu bisa begini dikenakan berteman ya dari kecil atau begini bahkan sampai enggak kan ada konflik kan gitu, ada konflik individu pribadi. Kan di situ timbul sakit hati. Enggak minta doanya, kamu Kemot. Enggak mengikuti tesisnya. Iya. Sehingga seperti itu. Gimana tuh? Sakit hati enggak? Enggak ya? Enggak, ya udah alhamdulillah kalau minta doa ke orang tua. Terus sama Habib itu gimana ceritanya? Iya, selain ke orang tua yang masih hidup kan Habaib. Iya. Kemot jangan ditinggalkan dong, Kemot itu. Gimana ceritanya? Kalau Habaib kan istilahnya rajin ibadahnya. Waduh, rajin wiridnya. Orang kata Ki Kemot Habaib kata suka malak katanya itu. Dawir 1-2 adalah. Iya. Oh, berarti ente meminta doanya sama Habib yang benar. Dalam satu golongan itu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Oh gitu ya. Ya golongan mana aja. Iya. Pasti ada. Nggak bisa dipukul rata. Tapi yang pasti dari kalangan Bani Alawi atau biasa dikenal Habaib, itu banyak orang-orang soleh, banyak orang alim-alim. Ya banyak yang kitab-kitabnya itu disarah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Gitu. Iya. Sehingga abang tuh nggak bisa meninggalkan ya. Iya, nggak bisa. Iya. Terus kalau menurut abang itu kan, kalau menurut abang ini karena si Kemot ini ada rasa sakit hati gitu ya terhadap Habaib. Kalau menurut abang ini, kalau menurut abang gimana? Apa tuh? Apa memang ada rasa sakit hati si Kemot ini sehingga mempermasalahkan? Ya, wallahualam itu dia sendiri yang lebih tahu. Oh gitu. Ya aku tinggal menelusuri jejak rekam orang lain. Enggak ya? Yang pasti enggak gini. Yang pasti yang gimana? Aku nggak terima itu memukul rata Habaib atau Bani Alawi. Oh gitu. Iya, itu yang saya tidak terima itu. Iya, ya kalau dia ada masalah. Iya, mengkritik ya, bukan masalah, mengkritik Habaib yang 1, tidak 2, baik, iya, bolehlah. Boleh. Iya, tapi jangan potong rata bahwa semua Bani Alawi itu nasabnya terputus ke Nabi, istilahnya kan. Ya pukul rata lah gitu, sampai malah Habib Lutfi istilahnya dikata-katain. Iya, dikata-katain. Lah kenapa Bang gak berani kata-katain si Kemot, gimana sih? Iya. Beda ya? Nggak mau ikut-ikutan. Waduh, takut ya bagaimana nih Bang? Enggak, masih menghargai kan? Oh ya alhamdulillah lah. Ya kalau masih menghargai alhamdulillah. Ya ini mengatakan Habib Lutfi nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngaji. Iya. Itu nggak terima Bang? Bukan nggak terima, ya sangat disayangkan ada pendapat kayak gitu. Kata-kata pendapat seperti itu diterima nggak Bang? Ya sangat disayangkan, intinya sangat disayang sampai keluar gitu dari mulutnya. Maksudnya sangat disayangkan, nggak terima apa enggak? Nggak terima. Intinya nggak terima sebenarnya. Nggak terima. Itu bahasanya. Bahasanya masih malu-malu apa gimana sih Pak? Malu-malu kucing. Aduh, Masya Allah. Jangan seperti itu Bang. Waduh, saya yang takut sendiri ini malah. Iya. Kok kenapa Abang tuh artinya tidak setuju pernyataan Kemot tentang tokoh yang namanya Habib Lutfi? Kenapa? Iya. Ya karena tidak mungkin lah Habib Lutfi nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin, dia karena sendiri. Apa? Ya karena dia sendiri ini kan dari kecil dia dipesantrenkan oleh orang tuanya di Buntet itu. Iya. Di Abbas Abuya Abbas siapa itu. Ya terus? Kebetulan itu salah satu cucunya itu kenal dengan saya sih. Iya. Khalid kalau nggak salah namanya.
Ya terus dia pokoknya dari kecil itu pesantren-pesantren yang nggak mungkin lah dari kecil sampai umur sekian, umur puluhan hidup di pesantren. ya tapi tidak bisa baca kitab. Nggak mungkin. Iya, aku aja yang sebulan 2 bulan ya sedikit mengerti. boleh. Ternyata keluarganya Kemot itu banyak pintar-pintar juga ya. Pintar-pintar, cerdas warnanya Kemot. Hah? Cerdas ya. Iya. Iya, cuma agak ngeblenger. Kalau bahasa Indonesianya apa ngeblenger itu? Caprak. Iya, jangankan Habib Lutfi yang puluhan tahun dari kecil sampai mungkin sekarang umur berapa beliau? Mungkin 60-an lebih kan. Iya, ya. Contohlah dari umur 5 tahun sampai umur 60 tahun dia menakuti dunia pengajian ya kan. Ya nggak mungkin lah dia dikatakan nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Aku aja istilahnya ya sebulan 2 bulan ya paling lama 2 tahun pesantren ya bisalah sedikit-sedikit mah biarpun nggak semuanya Iya. Ya paham. Iya. Berarti abang nggak setuju ya tentang pernyataan Kemot pada Habib Lutfi ya. Iya. Berarti pernyataan Kemot itu dusta apa gimana? Dusta kayaknya ada lagunya. Gimana ini ceritanya nih? Pembohong apa gimana? Yang jelas dong. Apa pembual? Salah menilai intinya. Salah menilai. Iya. Masih halus ini bahasanya. Apa takut apa gimana tuh, Bang? emang ya kalau orang cerdas begitu bahasanya. Orang cerdas seperti itu ya. Iya. Takut sama Kemot. Iya, ya intinya kan salah menilai. Salah menilai. Penilaian yang salah, tidak sesuai fakta gitu. Iya, kalau penilaiannya yang salah berarti kan ngawur itu Ngawur. Iya, kalau bahasa saya sih dobol itu. Kalau saya emang nggak usah itu Bang. Gimana? Kalau bagi saya mah nggak usah takut. Ya, Habib Lutfi kan di setiap kesempatan, setiap momen, ya kadang-kadang dia berpidato dengan bahasa Indonesia. Satu waktu dia pakai bahasa Arab. Ya tentu bukan bahasa Arab yang biasa TKW pakai. Iya, pasaran bukan pasaran. Iya, bahasa Arab yang ada di Quran lah. Iya. Yang nggak mungkin lah. Habib Lutfi nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab. Oh, kira-kira begini, mungkin Habib Lutfi itu nggak bisa bahasa Ibrani kali. Kayak macam Suryani, kayak macam beliau sendiri ini banyak juga kok karang-karangannya. Iya benar. Iya. Enggak, siapa tuh kayak gurunya yang Waduh, ya saya tanya itu benar. Iya. Itu si Makoli itu gimana gurunya? Gimana coba? Gurunya apa bukan? Kayaknya bukan sih. Cuma bukan. Ciumnya itu selamanya bulak-balik. Nggak tahu lah settingan kali. Malu-malu ini. Settingan kali. Iya, enggak, kayaknya begini. Iya, soalnya Kemot ini enggak ngata-ngatain Habib Lutfi enggak bisa baca kitab. Mungkin patokannya itu sih itu tuh yang nggak bisa bahasa semut segala itu. Iya, Makoli itu. Ya enggak, yang mungkin. saya tahu itu beliau pesantren di Serewu, di Kiai Haji Mukti, di Sampang itu kan. Enggak tahu saya di Kiai Sanwani. Iya. Sampang ya Sanwani. Tahu. Kiai Mukti tahu Ya, saya tahu itu aja dua. Kalau dia pesantren di Mama Gufran ya kurang tahu juga. Mungkin guru spiritual. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya, guru spiritual untuk mempelajari makoli. Iya, tapi rambutnya sama Ustaz. Ustaz yang ini. Iya. Oh iya. Jangan panggil Ustaz dong. Bukan Ustaz ya, Mas. Gimana panggil Ustaz? Iya, ada aja ini. Ini nih yang Ustaz nih. Ustaz dari mana? Orang ini gembul. Ustaz Ali Gonja. Iya. Ustaz dari mana? Saudaranya juga kiai kan? Wah, iya. Jauh dari Ustaz. Mana kan Kemot kiai. Luar biasa, mujadid lagi. Jauh. Terus katanya cucu Sultan itu gimana itu? Sultan Banten. Iya. Malah ada yang protes, "Wih, Mat, jangan ngaku-ngaku Sultan Hasanuddin Makassar." Iya. Dipikirnya dia itu ini aku cucu Sultan Hasanuddin Makassar. Aku bilang bukan Makassar. Bukan Sultan Hasanuddin Makassar yang dia maksud itu. Aku cucu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Iya. Iya. Nah, terus gimana itu?
Emang bener masih cucunya Sultan Syahrir Banten. Ya, walau alam bisa, wah, biar siapa aja berhak ngaku lah. Oh gitu. Gimana ceritanya katanya saudaranya? Iya. Ini masih menutupi nih bang. Enggak, sebenarnya datang kemarin mau apa? Iya. Eh, Kiranya mau grebek saya. mau minta rokok. Mau minta rokok, kebetulan di Cilulung ini warungnya pada nutup. Warung Madura juga biasanya 24 jam, sekarang jam 9 udah nutup ini. Iya, makanya kesini aja ini minta rokok. Ya langsung ini. Waduh, iya. Ternyata dawir juga ini bang. Bukan cuma Baib yang dawir. Iya. Ini keponakannya masih keluarganya kayak dawir juga sih. Entar dibombardir sama. Ya udah pada tutup warung di sana. Masya Allah. Tapi belum pernah minta sama Kemon. Minta apa tuh? Minta rokok, gitu, minta apa? Belum pernah ya? Enggak. Enggak, aku nggak biasa minta-minta. Kebetulan kesampean aja. Iya, nggak apa-apa gitu di masalah itu mah. Iya. Ikhlas. Ikhlas. Masya Allah. Jadi saudara terbuang apa gimana nih bang? Menurut abang ini, saudara yang terbuang kan Emot kan hidupnya katanya lumayan. Enggak, mungkin gue itu mau kurang sependapat aja sih. Jadi ini mah. Waduh. Iya, nih kalau penilaian saya, ini Bang Ali ini kurang sependapat doang sama Ki Kemot. Enggak sependapat. Oh iya, enggak sependapat. Jadi masih mendingan dia sendirilah, biarinlah. Gitu, walaupun lapar. Iya, begitu emang ya apa kayak begitu gitu. Memang mantap. Bisa amat ya. Iya. Tapi kehidupan gimana bang? Kehidupan Kemot sekarang udah lumayan. Kurang tahu, aku kan ini Kalimantan. Iya kan udah lama di Kalimantan itu. Sekarang lihat itu gimana itu bangunan gimana? Kurang ngerti dah gua. Enggak, santri-santrinya masih banyak enggak? Ini apa ya, rupanya sih sepi. Oh, sepi santri-santrinya ya. Tahu Cuman ini sih apa, malu ini. Gimana tuh bang? Iya. ya selewatan aja, enggak Enggak tahu, enggak apa-apa lah, bongkar-bongkar juga. Enggak, aku memang ini apa, enggak jadi masalah. Enggak nih, bisa santrinya sepi itu faktor apa sih? Apa faktor ini? Faktor teknisnya ini? Enggak tahu juga sih, yang kurang ini Bapak, kurang terlalu mau ikuti urusan orang. Berarti gini bang, kalau dia itu tahu santrinya itu sekarang itu agak mengurangi, berarti di situ dia tahu posisinya. Posisi namanya situasi kehidupannya sekarang itu apakah mewah, bangunannya apa gimana, kan tahu pasti. Tahu. Cuma malu apa gimana itu? Iya, tahu ya. Kayaknya kalau saya itu masih menghargai doang itu. Ya harus saling menghargai lah dengan siapa pun, kita harus saling menghargai lah. Waduh, Iya, jangankan dengan sesama muslim, dengan non muslim pun kita harus saling menghargai. Iya, baik. Iya. Ya, saya hargai juga ya. Kalau abang itu enggak mau Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Iya. Masya Allah. Terus gimana nih kalau ketahuan Kemot gimana? Ini live ini gimana ntar? Nanti kalau dipanggil gimana? Dipanggil Koramil. Jangan bawa-bawa saya ya. Dipanggil Kemot gimana? Kan katanya kan saudara dekat. Dipanggil Kemot gimana? Enggak, saudara jauh kok. Jauh. Li, kamu datang ke yayasan gimana ntarnya tuh jawabnya? Yang penting mah jangan bawa-bawa saya sama abang ini ya. Jangan tanggung jawab lu sendiri. Iya. Orang saya sama Ki Kemot itu intinya saya mah itu doang, biar masyarakat ini tentrem, itu doang itu saya. Ya, jangan bawa-bawa saya. Enggak benci sama orangnya, cuma sama perilakunya doang saya yang benci. Iya, benar. Bagus bang. Iya. Kalau aku sih yang jadi masalah itu apa membatalkan nasabnya Habaib Bani Alawi secara keseluruhan itu. Itu yang tidak setuju. Kalau satu orang, rupanya ini orang ini bukan Habib, bolehlah dibahas. Tapi itu kan seluruh. Iya, digebrak uyah. Iya. Itu yang tidak setuju. Semuanya itu, Pak. Ya mudah-mudahan. Ya saya juga ini sih, ya kalau mungkin tidak pernah mesantren, ya mungkin nggak tahu, nggak bakalan bisa ngomong, nggak bisa bakalan komen. Ya kebetulan pernah. Ya biarpun nggak lama kan pernah. Iya kan. Ya tahulah kalau kitab-kitabnya Al-Habib As-Sayyid Abdullah Al-Haddad itu disarah oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani.
Ya tahu, ya selintasan aja sih. Tapi gini bang, ya. Tapi gini mudah-mudahan ini bang ya. Kalau lihat si Kemod di video ini, mudah-mudahan ini dapat itu juga sih dapat. Gimana? Kalau dikasih nggak apa-apa. Allah al-musta'an. Allah yang memberi apa? Pertolongan, Allah yang memberi rezeki. Iya. Ya, tidak hormat dari orang. Gitu. Iya kalau ditransfer. Iya gimana? Mau nggak? Mau nggak, Le? Misalnya, Le nih, lo diam nih, saya kasih sekian. Iya, mau nggak? Enggak. Jangan bicara andai-andai. Bicara andai-andai itu ini apa? Jeplakan ini, panahnya iblis. Itu aja lah, cuma analisa saja. Biasa betul. Iya Pak. Iya, santai aja Pak. Santai aja Bang. Ngopi. Santai ya. Ngopi. Tambah kopi nih Bu. Torabika. Tapi alhamdulillah ini ya, alhamdulillah kalau saya ini didatangi oleh orang-orang yang agak-agak dekat juga ya sama Kemod. Tapi alhamdulillah beliau ini baik-baik juga. Dan juga ini beliau ini tidak mengikuti juga ya, tidak mengikuti apa namanya sekte ya, sebutan sekte ya. Oh iya kah? Iya sekte ya. Iya alhamdulillah sih. Sekte. Saya tadi tuh waktu datang assalamualaikum itu saya agak-agak itu juga. Iya, potongannya kayak dikira mau marah-marah sama saya. Kayak Densus 88, Pak. Densus 88. Bukannya ini 69. Iya, dikiranya mau marah-marah sama saya. Ternyata alhamdulillah ini beliau ini tidak apa ya. Ya masih normal gitu ya. Tidak seperti mungkin juga ya. Kopinya lagi Torabika susu. Biar semangat ngobrolnya. Iya. Kopinya itu jangan ditaruhin HP. Oh iya betul. Tapi gimana nih? Saya ini kira-kira nih bisa nggak nih berkomunikasi dengan Kemod? Kira-kira bisa nggak, Bang? Maksudnya live bersama gitu sama Kemod. Bisa nggak kira-kira? Bukannya sampean yang kenal? Dia cari buat masukan sana ntar. Kasih masukan. Mau nggak dia kira-kira? Ya nggak tahu juga, aku sendiri nggak terhubung, nggak terkonek. Kurang konek ya? Iya nggak terkonek, bukan kurang konek, nggak terkonek. Iya ya teman-teman, karena ini juga jarang di rumah juga ya. Memang beliau ini sering merantau. Beliau ini sering pernah di Kalimantan ya. Dari Kalimantan kemarin berapa bulan yang lalu dia pulang, terus pergi lagi ke Bali ini. Jadi sekarang ini pulang dari Bali ya, baru pulang dari Bali ini orang. Jadi jarang di tempat rumahnya gitu. Jadi walaupun dekat dengan si Kemod, ya beliau cuma ya jarang ketemu gitu. Ya Bang ya, jarang ketemu. Tapi ya kalau masih ada ikatan darah ya ada ini beliau. Ya, jangan pungkiri Bang. Kenapa tuh? Iya, karena kalau ikatan darah itu walaupun dipungkiri. Enggak jauh, Bah. Iya, walaupun agak-agak itu kan tetap gitu, masih saudara, masih ada ikatan darah. Kan gitu, Bang. Orang sama saya aja katanya masih saudara, dia bilang. Oh iya, dari mana? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Iya, dia sendiri yang ngomong. Ya, kalau ngaku saudara harus ada penjelasan lah. Iya, dia sendiri yang ngomong pada teman juga, teman saya sini. Saya nggak tahu. Ya tapi alhamdulillah sih, kalau dianggap saudara nggak apa-apa kan Bang ya? Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Iya, intinya kan sesama muslim itu bersaudara. Iya benar-benar. Mudah-mudahan adanya ini kan, kalau masih menganggap saudara, mudah-mudahan diberi hidayah lah. Amin. Diberi hidayah Kemod itu. Artinya jangan demi pribadi, demi umat. Pikirkan umat demi umat, itu aja saya. Iya. Jangan memikirkan pribadi atau golongan. Itu demi umat aja, yang saya pinta itu demi umat. Soalnya ini udah resah semua ini. Iya, udah resah. Mengamati juga nih Pak Tobri nih. Iya, jadi banyak orang nih, banyak masyarakat atau ini banyak yang berspekulasi kan. Berspekulasi A, B, C, D kan begitu kan. Sementara
nggak ada judulnya, ini yang benar siapa, yang salah siapa, kan begitu kan. Untuk orang awam. Untuk Ya, orang tapi awam. kalau buat orang Banten sih nggak bakalan terpengaruh. Yakin? Iya sih emang. Cuma kan ini kan bukan tolak ukurnya bukan sebatas Banten, Bang. Iya. Nah, Iya. mungkin kalau tolak ukurnya sebatas Banten mau udah clear. Ya nggak, Tad? Iya. Iya, ini kan untuk tolak ukurnya kan ini negara atau dunia. Dunia mana? Ya, terus masa depan anak, apa anak cucu kita ntar gimana? Kan itu doang. Iya. Masa orang-orang suruh bener sama yang gelarnya ustadz, gelarnya kiai, suruh bener sama masyarakat. Sementara kiainya, ustadznya kagak bener, sikut-sikutan terus. Waduh. Mementingkan diri sendiri. Iya. Gimana mau ngontrol masyarakatnya? Jadi harapan abang gimana? Harapan abang untuk si Kemot gimana? Iya, mudah-mudahan dikasih hidayah. Udah berhenti Ya. Berhenti, udah demi umat. Demi umat, berhenti. Udah itu aja saya sama Titi. Kalau abang gimana harapannya? Sebagai saudara, gimana harapannya? Apa ya? Ya stop aja. Stop. Iya. Ada juga tuh lagunya tuh. Stop. Oh iya, itu temennya kali. Berarti sama ya bang ya? Wagif. Ya, wagif min amal mafi kuais. Request. Iya. Sukut. Iya, diam dia. Jadi alhamdulillah nih ya, semua sama ini ya. Iya. Harapan dari kawan-kawan ini dan juga dari ya masih itu ya, semua ini harapannya agar berhenti ya, Bang, ya. Walaupun mereka tidak meyakini terhadap habaib itu silahkan Itu urusan hak mereka. Ya, urusan masing-masing. Yang penting coba berhenti ngoceh sembarangan. Kalau aku sih percaya ini Habib itu durian Nabi. Iya, sebenarnya saya juga percaya, Le. Kita juga percaya, Saya percaya. Percaya nih. Ya kalau kebenaran nyambungannya ya kalau alam bisawab, tapi tetap percaya. Gimana ceritanya, Bang? Katanya percaya tapi nyambungnya wallah alam. Iya kan ini apa? Ya intinya percaya. Ya kalau tersambungannya kan ya namanya ini apa? Udah berabad-abad. Percayanya itu kenapa? Ya percaya kalau Bani Alawi itu Duriatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi kalau ada 1-2 kan kadang-kadang ada yang palsu, ada yang itu. Ya bukan secara Bani Alawi itu terputus. Tapi kalau ada 1-2 ngaku habaib, ya kadang ada juga yang ngaku-ngaku. Iya. Ada. Ya tapi urusan mereka lah itulah. Iya. Ini lagi ngomong aja ya. Iya. Jadi kalau pribadi percaya ya, percaya terhadap patokannya Habib As-Sayyid Abdullah Al-Haddad itu aja. Ini luar biasa ya, itu aja. Karena beliau ini selalu mengikuti bacaan-bacaan itu. Oh iya. Bacaan-bacaan rotib. Makanya beliau adem kalau dengerin rotib Haddad itu. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Tapi kapan-kapan ini ya, Bang, kapan-kapan bisa nggak Bang tuh ya sedikit-sedikit senggol-senggol Sarman ini, triti-triti Sarman. Nah, aku intelijen. Bukan ini malu-malu, Bang. Enggak, bukan urusanku. Urusanku sendiri banyak. Orang lain. Iya. Ya tapi ya terima kasih juga ya. Ya aku ngomong sebatas yang aku ketahui aja ya. Iya, iyalah, jangan ngarang-ngarang Bang ya. Iyalah. Iya, jangan ngarang juga. Makanya saya nggak berani komentar terlalu banyak, itu doang. Iya. Adapun ya seumpama bicara perumpamaan, ini sanadnya nggak nyambung seumpama, iya kan? Itu terus apa untungnya, apa ruginya ke imat? Kan itu doang kan? Iya. Itu doang. Iyalah. Ini mau bicara perumpamaan. Ya karena tetap yang dosa itu yang mereka ya. Iya. Kalau memang salah. Kalau memang salah. Iya. Karena tidak ada ancaman itu juga. Ada. Jadi orang-orang yang mengakui, yang mengaku-ngaku bapaknya tapi bukan bapaknya, gitu ya. Itu waduh luar biasa itu ya. Ya, Dosa. pernah dengar sih hadisnya tapi
Iya 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 iya. Maklum lah. Intinya yang jelas begitu. Artinya toh kalau memang ada ya, bukan memang ada ya, pasti ada ya. Yang namanya ya oknum atau dari Habib atau mana ya, yang namanya manusia mah tidak lepas dari salah ya. Itu mau diproses, individunya, pribadinya diproses. Al insan la Kan yahlu minal Iya kan? khata wan nisyan. Boleh nih. Iya, jangan Boleh hadis apa tuh? Hadis lah. Wah. Bawa Iya. hadis lah. Hari jelma terlepas tina kesalahan jeung dosa. Ya Sundana Sundanya. Saya ingat aku aja Iya iya iya. Kan dulu aku ngawasnya di Tasik. Pakai bahasa Sunda. Iya iya iya. Ya 100% nggak ngerti Sunda sih. Iya. Ya yang seinget-inget aja itu. Tapi tenang aja Bang ya. Tenang, saya pun berbicara seperti ini mungkin kalau ada kata-kata salah ya. Iyalah. Ya saya maaf juga ini Bang. Iya sama. Iya. Saya juga aku juga Karena ini, kalau bahasa saya itu orangnya ya seperti ini gitu ya. Iya apa adanya lah. Kopononge. Terserah ya. Terserah yang menilai ya. Dan juga saya itu minta maaf sama Abang nih. Iya, kalau kata-kata saya ini kalau keterlaluan gitu. Karena saya juga agak kaget juga ini. Itu datang tiba-tiba. Ngedabruk. Iya, tiba-tiba ngedabruk. Iya, ternyata alhamdulillah. Iya. Ya, beliau ini ternyata alhamdulillah tidak ikut tesis ataupun sosis itu ya. Malah beliau ini selalu mengedepankan minta doa terhadap para habaib. Nah, di situ juga sudah membuktikan Bang ya, bahwa kualitas yang dijunjung oleh mukemot yang katanya mujadid ternyata ya beliau sendiri ini malah memilih minta doa pada para habaib. Tapi setidaknya ya saya saran saja ini Bang. Saran saja, setidaknya Abang juga harus minta doa juga dong sama Kemot gitu. Ya tentunya doa yang baik lah. Seharusnya saran ke apa kan saran? Iya nggak apa-apa. Baik juga kan? Nggak apa-apa. Iya gitu, jangan tinggalkan saudara Kemot itu. Takutnya saudara Kemot, wah kalau ditinggalkan makin itu ya. Iya tetap yang namanya saudara nggak bisa dibuang Le. Iya, takutnya makin kurang Artinya kalau memang kamu ketemu ntar nih kapan suatu saat aja ya dinasehatin aja, mudah-mudahan kan nurut dapat hidayah. Iya. Nah, biar jangan berlanjut begini terus. Iya. Iya sarannya lah. Jangan tinggalkan. Kemot, bila perlu si Kemot harus didekati ya. Itu minta doanya udah minta doanya dan didoakan juga supaya berhenti. Karena Bang gini Bang, kalau orang-orang seperti ini, seperti Abang ini, kalau jauh-jauh ya dari si Kemot kan akhirnya si Kemot ini dekatnya dengan orang-orang yang dobol. Iya. Nah, kalau sudah dekatnya sama orang-orang dobol, akhirnya si Kemot makin dobol. Iya, tapi kalau Abang mau mau dekat, apalagi sampai minta doa, sambil ngobrol dari hati ke hati, ya mudah-mudahan sih Allah memberikan hidayah kan gitu ya Bang. Jadi biar bagaimanapun juga Ki Kemot itu kan orang Banten. Kiai. Kedua ya gitu ya. Oh udah berapa ini, waduh lama ini ya. Iya, kalau ada kata-kata saya yang salah saya mohon maaf ya. Berbuat baiklah untuk duniamu, yang lebih penting berbuat baiklah untuk akhiratmu, karena kita semua akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati lu duluan aja. Waduh, Kemot dulu Kemot. Aku mati belakang aja ya. Aduh.